Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Yang pertama, pengertian. Sistem saraf adalah sistem koordinasi tubuh yang berfungsi menerima rangsangan, mengolah informasi, dan memberikan respon untuk menjaga keseimbangan, serta mengatur seluruh aktivitas tubuh baik secara sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya ada fungsi sistem saraf. Yang pertama, menerima rangsangan sensorik dari dalam dan luar tubuh. Yang kedua, mengolah dan menginterpretasikan informasi. Yang ketiga, menghasilkan respon berupa gerakan, sekresi, atau perubahan fungsi organ. Selanjutnya, mengatur koordinasi kerja antar organ, dan yang terakhir, menjaga keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Selanjutnya ada sistem pembagian saraf. Yang pertama, sistem saraf pusat atau sering disebut dengan SPP, yaitu sistem saraf pusat berbagai sebagai pengendali tubuh. Nah, sistem ini terdiri dari yang pertama ada otak. Otak merupakan pusat pengatur seluruh aktivitas tubuh. Nah, otak pusat ini meliputi yang pertama ada otak besar atau sering disebut cerebrum. Otak besar atau cerebrum pusat kesadaran, berpikir, memori, emosi, dan gerak sadar. Yang kedua ada otak kecil atau sering disebut cerebellum, yaitu mengatur keseimbangan koordinasi dan ketepatan gerak. Yang ketiga ada batang otak atau mengatur fungsi vital seperti pernapasan, denyut nadi, dan tekanan darah. Yang kedua ada sumsum tulang belakang atau sering disebut medulla spinalis. Nah, sumsum tulang belakang ini berfungsi sebagai yang pertama penghantar impuls antara otak dan tubuh. Yang kedua, ada pusat refleks. Yang kedua, sistem saraf tepi atau SST. Sistem saraf yang menghubungkan SSB dengan organ tubuh terdiri dari yang pertama A. Sistem saraf somatik, mengontrol gerakan sadar otot, rangka, dan menerima rangsangan dari panca indera. Yang kedua B. Sistem saraf otonom, mengatur kerja organ dalam secara tidak sadar terbagi menjadi yang pertama saraf simpatis atau memacu kerja organ respon darurat atau field of flight. Yang kedua, saraf parasimpatis, memenangkan dan memulihkan tubuh atau rest and digest. Lanjut yang D, sel saraf atau neuron. Neuron adalah unit struktural dan fungsional sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls. Bagian neuron meliputi yang pertama dendrit, menerima rangsangan. Yang kedua, badan sel, pusat metabolisme sel. Yang ketiga, akson, menghantarkan impuls keluar dari sel. Selain neuron, terdapat sel glia yang berfungsi mendukung, melindungi, dan memberi nutrisi pada neuron. Baik, selanjutnya mekanisme kerja sistem saraf. Rangsangan diterima oleh reseptor, diteruskan melalui neuron sensorik, diproses di SSP, lalu respon dikirim melalui neuron motorik ke efektor otot atau kelenjar. Adapun gangguan pada sistem saraf antara lain seperti stroke, epilepsi, Parkinson, meningitis, Alzheimer, dan yang terakhir neuropati perifer. Adapun upaya menjaga kesehatan sistem saraf seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi atau omega 3, vitamin B. Yang kedua, istirahat dan tidur yang cukup. Yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, mengelola stres. Yang kelima, menghindari narkoba dan alkohol. Dan yang terakhir, mengontrol penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Pernahkah kamu berpikir bagaimana otak yang ukurannya relatif kecil ini mampu mengendalikan seluruh tubuh kita? Bagaimana tangan kita dapat bergerak? Atau bagaimana kita merasakan sakit? Semua jawabannya terletak pada rahasia sistem saraf.
Sistem saraf adalah jaringan komunikasi yang sangat kompleks dan canggih dalam tubuh kita. Otak berfungsi sebagai pusat kendali utama yang mengatur semua aktivitas tubuh. Komunikasi ini terjadi melalui jaringan yang disebut sistem saraf, yang bisa kita ibaratkan sebagai jaringan internet super cepat. Sistem saraf terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan tulang sumsum belakang, yang berfungsi sebagai pusat kendali utama untuk menerima, memproses, dan mengirimkan perintah. Sistem saraf kedua adalah sistem saraf perifer yang terdiri dari jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh, bertugas membawa pesan dari otak ke organ, otot, dan kulit, serta mengirimkan imasi balik ke otak. Sebagai contoh, ketika kamu ingin mengangkat sebuah gelas, otak mengirimkan sinyal melalui saraf ke otot tangan, yang kemudian menghasilkan gerak. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan dalam hitungan seperkian detik. Contoh lainnya, ketika kamu menyentuh benda panas, reseptor diskus langsung mengirimkan sinyal ke otak untuk memberitahu bahwa benda tersebut berbahaya. Otak kemudian memperlihatkan tangan kamu untuk segera menjauh. Ini adalah bukti betapa luar biasanya koordinasi sistem saraf dalam menjaga keselamatan kita.